Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal 17 ayat 1-10 yang saya beri judul Hikmah Hidup di dalam Kehidupan ini, yang kita ambil dari Amsal 17. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 17 ayat yang pertama dikatakan, lebih baik sekerat roti yang kering diserta dengan ketentraman daripada makanan daging serumah diserta dengan perbantahan. Saya ulangi lagi, lebih baik sekerat roti yang kering diserta dengan ketentraman daripada makanan daging serumah diserta dengan perbantahan. Maksudnya ayat ini bagaimana? Sekalian, dua hal yang kontras di sini yang disajikan. Sekerat roti kering versus makanan daging serumah, dan ketentraman versus perbantahan. Arti pertama daripada ayat ini adalah suasana makan lebih penting dari makanannya. Tidak enak kalau makanannya begitu nikmat sebenarnya, tetapi suasananya tidak mendukung, ya. Tidak nyaman rasanya. Suasana makan lebih penting dari makanannya. Yang kedua, makna kedua dari ayat ini adalah orang yang makan bersama kita lebih penting daripada apa yang dimakan. Kita bicara dengan siapa sambil makan, ya, itu lebih penting daripada apa yang kita makan. Makna ketiga adalah aplikasi dalam pekerjaan. Lebih baik berpenghasilan kecil namun memiliki ketenangan batin daripada berpenghasilan besar namun jiwa tertekan. Itu aplikasi dalam pekerjaan. Lebih baik berpenghasilan kecil namun memiliki ketenangan batin daripada berpenghasilan besar tapi jiwa tertekan. Memang alangkah baiknya jika bisa mendapat penghasilan besar dengan ketentraman hati, yakni dengan cara-cara yang berkenan di hati Tuhan. Kita meraih prestasi, kita mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang berkenan di hati Tuhan. Itu penting sekali bagi umat Tuhan, ya. Kita ingat akan Yesaya 32 ayat 17. Ayat ini bagus sekali. Perlu kita ingat ini, ya. Di mana ada kebenaran atau justice, keadilan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi kalau saudara mau mendapatkan damai, lakukanlah kebenaran, lakukanlah keadilan. Di mana ada kebenaran, keadilan, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk bukan main-main, bukan sementara, tapi untuk selama-lamanya. Oke, kita ingat Amsal 13 ayat 11. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dengan cara yang berkenan di Tuhan, ya, akan semakin bertambah. Itu firman Tuhan katakan demikian. Coba kita baca sama-sama, ya. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula. Tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Amin. Oke. Sekarang kita lihat ayat yang kedua, Amsal 17. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Budak yang berakal budi, budak itu dulos, ya. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kalimat ini bagi orang 2000 tahun yang lalu suatu hal yang sungguh mengagetkan, ya. Budak itu dulos,
nggak punya hak apa-apa. Tapi di sini budak yang berakal budi, nggak sembarangan budak ini. Ya. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Memang statusnya sebagai anak, tapi tingkah lakunya membuat malu. Ya. Akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Luar biasa bukan? Kuasa dan kekayaan harus diberikan kepada orang yang patut menerimanya. Ini penting sekali. Jangan sembarangan kasih harta, kuasa, kekayaan kepada orang-orang yang nggak layak menerimanya. Ya, kuasa dan kekayaan harus diberikan kepada orang yang patut menerimanya. Bukan hanya didasarkan pada hubungan darah. Memang secara hubungan darah dialah saudara kita, anak kita, tapi sikap tingkah lakunya nggak benar. Yang dikatakan kuasa dan kekayaan harus diberikan kepada orang yang patut menerimanya. Bukan hanya didasarkan pada hubungan darah. Bapa sorgawi saja tidak memakai cara nepotisme. Ini penting sekali. Dalam kekristenan kita tahu, Alkitab memberitahukan kepada kita, Bapa sorgawi saja tidak memakai cara nepotisme. Lihat Ibrani 22 ayat 10a. Dalam bahasa Inggris dikatakan, everything belongs to God. Segala sesuatu adalah milik Allah. And all things were created by his power. Dan semua hal itu diciptakan dengan kuasanya. So God did the right thing. Allah melakukan hal yang baik, hal yang benar. When he made Jesus perfect by suffering. Allah Bapa itu membuat manusia Yesus sempurna lewat penderitaan. Waktu Tuhan Yesus berada di dunia 2000 tahun yang lalu, menjadi manusia, Yesus hidup di Palestina, dikatakan, so God did the right thing. Allah itu melakukan hal yang benar, yang tepat. Ketika when he made Jesus, ketika dia membuat Yesus perfect by suffering, dia membuat Yesus sempurna lewat penderitaan. Kita pun sama, manusia yang berdosa, kita harus dibentuk, diproses, walaupun penderitaan gak apa-apa. Sehingga kita mempunyai moral, mempunyai jiwa, mempunyai suatu mentalitas yang luhur untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, he made Jesus perfect by suffering. Dia membuat Yesus sempurna lewat penderitaan. Oke, anak yang karakternya memalukan akan menyalahgunakan yang diberikan kepadanya. Misalnya menyalahgunakan uang, kuasa, dan kesempatan. Itu bagi anak yang karakternya memalukan. Lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 12 sampai 14. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam yang dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Rehabeam itu anak daripada Salomo, ya, Raja Salomo. Raja, yaitu Raja Rehabeam, menjawab rakyat itu dengan keras. Dia menjawab permintaan Yerobeam itu. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia, yaitu Rehabeam, mengatakan kepada mereka, ya, menurut nasihat orang-orang muda, itu yang dilakukan oleh Rehabeam, anaknya Salomo itu. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Waduh, jawaban yang tidak menghibur, tidak memberikan semangat, tapi mengancam. Ini sungguh jawaban yang tidak bijak yang dilakukan oleh Rehabeam. Ya, akibatnya kerajaan utara, yaitu 10 suku Israel, pecah yang dipimpin oleh Yerobeam dan memisahkan diri dengan 2 suku yang di bawah, yaitu kerajaan selatan dari Israel itu, ya, yang dipimpin oleh Rehabeam, anaknya Salomo. Lihat gambar ini. Nah, lihat the kingdom of Judah, itu dua suku saja. Itu, ya, dengan warna orange itu. Lalu dengan warna coklat itu, ya. Kemudian 10 suku dia, kingdom of Israel, 10 suku Israel. Ya, lebih besar.
ya, dia punya tanahnya, ya. Ya terpecah setelah itu. Karena tindakan jawaban Rehabiam yang tidak bijak. Oke. Ortu itu orang tua harus mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan dan kebijaksanaan sejak usia dini mereka. Jadi anak jangan dimanja. Kata manja dalam bahasa Inggris spoil. Bahwa itu makanan yang sudah spoiled ya. Sudah busuk. Itu kalau anak dimanja, jiwanya kepribadian menjadi spoil, menjadi busuk. Ya, jangan kita manja, jangan kita manjakan anak itu, tapi kita didik mereka pada jalan dan sikap yang benar. Pada takut akan Tuhan. Ya, lihat gambar ini. You are beautiful. Ya, ditulis di atas semen yang masih basah. You are beautiful. Kamu tuh indah. Wet semen yang masih basah, yaitu usia dari kandungan sampai usia 7 tahun. Jadi didik anak dari kandungan sampai usia 7 tahun merupakan 85% pembentukan pribadi seorang anak. Jadi 7 tahun pertama tuh sangat-sangat penting. Jangan dimanja tapi dididik, dibimbing, diarahkan kepada jalan yang benar. Ya, 7 tahun pertama tuh 85% pembentukan pribadi seorang anak. Itu penting sekali, ya. Oke. Ada orang tua yang sulit menolak permintaan anaknya karena berbagai alasan. Anaknya minta apa saja ya dia coba memenuhi. Dia sulit menyatakan no, tidak. Walaupun permintaan anaknya kurang tepat atau kurang benar, tapi dia sulit menolak. Kenapa demikian? Ada berbagai alasan, ya. Mungkin ada rasa bersalah, mungkin orang tuanya pernah lakukan hal apa sehingga hatinya tuh selalu menegur dia, kamu sudah jadi ayah yang tidak baik, kamu sudah jadi ibu yang tidak baik. Mungkin karena rasa bersalah, mungkin pengalaman masa kecil yang sulit, ya. Aku dulu masa kecilku, aku minta apa-apa sama orang tuaku nggak dikasih. Sekarang aku punya anak sendiri, dia minta apa saja aku kasih. Nah itu pengalaman masa kecil yang sulit. Akibatnya nanti jadi negatif lagi, ya. Atau takut malu, takut diketawain orang, ya. Oh, orang tua masa nggak bisa kasih seperti itu, ya. Atau ini untuk kepentingan orang tua sendiri, bukan untuk kepentingan atau untuk kebaikan anak itu, tapi untuk kebanggaan supaya orang-orang lihat, wih orang tuanya hebat. Jadi untuk kepentingan orang tua sendiri, ya. Jadi saudara sekalian kita perlu tahu ini. Ini saya memberi ini untuk kebanggaan saya, untuk kebaikan anak itu. Ini penting sekali. Kita harus bedakan itu, ya. Oke. Nah, ayat 3 dikatakan apa? Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Emas dan perak diuji oleh di perapian, tapi hati orang diuji oleh Tuhan. Emas, perak, dan hati sama-sama harus diuji. Hati juga harus diuji dengan api dalam tanda kutip, agar dibersihkan dari motivasi yang keliru dan niat jahat. Api itu mungkin kesulitan hidup, ya, mungkin pergumulan tertentu, mungkin kegagalan, mungkin hinaan dari orang tertentu, ya. Api itu satu hal yang panas, yang gak enak. Tapi seringkali itu baik untuk menguji hati seseorang. Hati harus diuji dengan api agar dibersihkan dari motivasi yang keliru dan niat jahat. Ini penting sekali, ya. Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan roh dan dengan api. Matius 3 ayat 11. Ya, penting sekali. Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan roh kudus dan dengan api. Tantangan, pergumulan, ujian. Ya itu api maksudnya. Gak enak, hal yang panas itu api. Tapi Tuhan Yesus mau membaptis umatnya dengan roh kudus dan dengan api. Kesulitan, tantangan gak apa-apa. Supaya umatnya, supaya hamba-hambanya bisa diuji, dibentuk menjadi hamba Tuhan yang mantap. Yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus tidak pernah memanjakan umatnya. Oke, ayat yang keempat.
Orang jahat mendengarkan bibir yang jahat. Seorang pendusta memperhatikan lidah yang suka menyebarkan desas-desus jahat. Orang jahat mendengarkan bibir yang jahat. Seorang pendusta memperhatikan lidah yang suka menyebarkan desas-desus jahat. Itu saya ambil dari NIV, New International Version. Ya. Orang-orang yang mempunyai persamaan dalam suatu atau beberapa hal biasanya senang berkumpul bersama. Ya, karena mereka ada kesamaan. Ya, suka ngomong lah, suka gosipi lah, ya. Suka ngetawain orang lah, ya. Ya. Orang-orang yang mempunyai persamaan dalam sesuatu atau beberapa hal biasanya senang berkumpul bersama. Dalam perkumpulan itu mereka bisa lebih saling belajar kejahatan. Dalam kejahatan ya mungkin dalam tanda kutip. Tipu muslihat dan fitnah mereka. Itu kita harus tahu itu. Makanya dikatakan dalam Amsal 17 ayat 4, orang jahat mendengarkan bibir yang jahat. Seorang pendusta memperhatikan lidah yang suka menyebarkan desas-desus jahat. Dalam NIV ya. Oke. Ayat yang kelima. Amsal 17. Siapa mengejek orang miskin papa, menghina Allah penciptanya. Siapa gembira atas kemalangan orang, pasti mendapat hukuman. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Siapa mengejek orang miskin papa, menghina Allah penciptanya. Siapa gembira atas kemalangan orang, pasti mendapat hukuman. Ini ada seorang, ini gambar ini saya ambil beberapa tahun yang lalu ya. Ini orang dari Papua, tapi dia berprestasi luar biasa ya. Nah, saya kutip dalam tulisan kecil ya. OG ya, dipanggilnya OG ya. Padahal namanya lengkapnya Septinus George Saa. Ya, panggilannya OG. OG lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya yang bernama Silas Saa adalah kepala dinas kehutanan Temina Buhan di kota Sorong, Papua. OG lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai. Karena minimnya ekonomi keluarga, OG sering tidak masuk sekolah ketika SD sampai SMP. Kenapa demikian? Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 10 km. 10 km. OG harus naik taksi dalam tanda kutip, yaitu angkutan umum, angkot ya, dengan ongkos Rp1.500 sekali jalan. Itu berarti Rp3.000 kalau pulang pergi. Sehingga akibatnya dia tidak bisa jajan karena dia dari keluarga sederhana. Ya. Itulah sedikit latar belakang Septinus George Saa. Ya, Septinus George Saa dikenal sebagai seorang jenius, bukan hanya pintar, jenius dari Papua. Salah satu mutiara dari Papua. Septinus lahir di Manokwari pada tanggal 22 September 86. Sejak kecil dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan tidak jarang dia hidup terpisah dari orang tua. Septinus adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics. Satu langkah untuk hadiah Nobel dalam fisika ya, pada tahun 2004. Makalahnya Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Networks of Identical Resistors. Itu makalahnya ya. Bahkan rumus penghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang ditemukan OG diberi namanya sendiri, yaitu George Saa formula. Oh, Tuhan memberkati anak Papua ini yang dari keluarga sederhana. Ternyata dia bisa meraih luar biasa sukses yang hebat sekali, yang dibanggakan oleh negara Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Ya. Jadi jangan pernah kita menghina diri, nggak perlu kita iri hati sama orang lain. Berusaha. Ya. Minta Tuhan beri hikmat, buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Ya. Oke, Tuhan itu adalah pencipta semua manusia. Bukan berarti bahwa Tuhan mencipta kemiskinan. Itu sekali lagi ya. Tuhanlah pencipta semua manusia. Bukan berarti bahwa Tuhan itu mencipta kemiskinan.
Orang yang miskin papa tidak boleh diejek, tetapi ditolong dan dibimbing. Siapa tahu orang itu akan menjadi OG yang berikutnya. Ya. Orang bijak nah ini perkataan bagus nih. Orang bijak bisa menemukan mutiara di tengah-tengah pasir. Dia bisa menemukan mutiara di tengah-tengah pasir, itu orang bijak. Tapi orang bodoh menghancurkan mutiara menjadi pasir. Ini mutiara dihancurkan jadi pasir. Tapi orang bijak bisa menemukan mutiara di tengah-tengah pasir. Itu biar kita menjadi orang bijak. Jangan kita hina orang lain. Ya, ada beberapa sebab kemiskinan. Pertama, karena sistem dalam masyarakat. Ya, mungkin masyarakat yang berkasta, ya, berkasta. Atau korban dari orang lain. Tapi walaupun kita dikorbankan oleh orang lain, tapi kita harus punya sikap mentalitas, mempunyai semangat yang bangkit. Ya, bangkit dari pengorbanan itu. Kita menjadi orang-orang yang pemenang dengan kekuatan Tuhan. Ya. Ada juga sebab kemiskinan berikutnya karena malas. Nah ini seringkali muncul. Miskin itu karena malas. Atau sikap hidup yang kurang bijak. Boros, tidak menggunakan kesempatan dengan baik, menyia-nyiakan kesempatan. Itu sikap hidup yang kurang bijak. Ya, ini contohnya orang ini ya. Sudah secara materi mungkin disebut miskin, tapi dia terus menimbun racun dalam paru-paru dalam tubuhnya ya dengan asap-asap itu ya. Atau orang ini suka judi, membuang banyak harta di meja judi ya. Harta bukan dipakai untuk memuliakan Tuhan, menolong banyak orang, tapi dibuang di meja judi. Ini satu sikap yang tidak bijak sama sekali ya. Oke. Salah satu sebab kemiskinan adalah kondisi alam sekitar. Itu salah satu sebab penyebab kemiskinan adalah kondisi alam sekitar. Namun, ini penting sekali. Namun di setiap tempat, termasuk padang gurun, Tuhan memberikan harta yang terpendam. Harta yang terpendam. Dan perlu digali manusia. Jadi jangan berkata, oh dia kan tinggal di tempat yang subur, aku di tempat padang gurun. Nah sudah lihat nih gambar ini. Ini luar biasa ya. Ini gedung-gedung tertinggi di mana ini? The Kingdom Tower. Ya, di mana ini? Ya, gedung tinggi ini. Gedung tinggi itu dibangun di atas tanah yang padang gurun. Karena dari tanah itu ditemukanlah tambang minyak dan membuat negara itu jadi kaya raya. Bisa membangun gedung yang tertinggi di dunia, luar biasa. Ya, sekalian. Jadi jangan kita mengeluh, oh Tuhan kenapa aku dilahirkan di tanah seperti ini, tanah penuh dengan padang gurun. Oh, ucap syukur Pak Tuhan, berikan minta hikmat supaya kita bisa menggali. Jangan-jangan di padang gurun itu ada sumber minyak di bawahnya. Ya. Oh ini penting sekali. Tuhan tuh maha kaya, Tuhan maha kasih kepada kita ya. Oke. Yang berikutnya, kita nggak boleh bersukacita dengan penderitaan orang lain, nggak boleh. Jangan kita bersukacita atas penderitaan orang lain. Juga nggak boleh berbahagia dengan penderitaan orang miskin, nggak boleh ya. Bahkan jika musuh mengalami kecelakaan, kita tidak boleh berbahagia. Orang tertentu tuh bikin masalah pada kita. Sekarang dia kecelakaan. Oh kita nggak boleh berbahagia atas kecelakaan yang dialami oleh orang itu musuh kita itu. Nggak boleh. Ya lihat bandingkan sikap Daud dalam 2 Samuel 1 ayat 17-18 dan 24. Lihat sikap Daud yang luar biasa hebat ya. Daud menyanyikan lagu ratapan karena Saul ya yang pernah mengejar-ngejar dia mau dibunuhnya. Dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul. Wah, luar biasa kan sikapnya. Yang mendananimu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu.
Dia dengar Saul akhirnya mati terbunuh. Oh, dia tidak bersikap, oh hore sekarang musuhku mati terbunuh. Sekarang orang yang suka ngejar-ngejar aku mati terbunuh. Enggak, tapi dia malah meratapi dengan hati yang mengasihi Saul ya, dan mengasihi Yonatan. Ya, ini penting sekali. Jadi kita nggak boleh bersukacita dengan penderitaan orang lain, juga nggak boleh berbahagia dengan penderitaan orang miskin. Bahkan jika musuh mengalami kecelakaan, kita tidak boleh berbahagia. Ini penting sekali. Apalagi kita nyukur-nyukur gitu. Oh syukur lu. Sekarang lu kena masalah. Gak boleh. Ya. Oke, yang keenam. Anak cucu adalah mahkota orang tua. Dan orang tua adalah kebanggaan anak-anak mereka. Anak cucu adalah mahkota orang tua. Dan orang tua adalah kebanggaan anak-anak mereka. Kakek nenek, orang tua dan anak yang baik bisa saling membanggakan. Kakek nenek membanggakan anak cucunya. Sebaliknya, anak dan cucu membanggakan orang tua. Ini penting sekali. Ya. Ayat 7. Lidah yang angkuh atau fasih, maksudnya fasik ya, tidak cocok untuk seorang yang bodoh, tetapi lebih buruk lagi lidah bohong bagi seorang penguasa. Lidah yang angkuh ya, tidak cocok untuk seorang yang bodoh, lebih buruk lagi lidah bohong bagi seorang penguasa. Ya. Orang bodoh sangat tidak layak untuk menjadi angkuh dan berbicara secara fasih atau meyakinkan. Ya. Orang bodoh sangat tidak layak untuk menjadi angkuh dan berbicara secara fasih atau meyakinkan. Apalagi seorang penguasa sangat tidak cocok untuk berbohong. Penguasa kok berbohong, presiden kok berbohong, perdana menteri kok berbohong, raja kok berbohong, nggak boleh. Ya. Itu nggak cocok, sangat tidak cocok. Hati-hati banyaknya berita hoax sekarang ini, apalagi dengan dengan berbagai macam media sekarang, media sosial. Ada sebagian berita cuma hoax saja, berita bohong saja. Hati-hati. Ya. Orang yang berkata bohong harus selalu mengingat bohong yang terdahulu. Nah, kalau dia suka berbohong ya, yang dulu dia bohong apa, sekarang dia harus ingat dulu dia janji apa yang bohong itu. Kalau dia mengatakan sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya, orang lain akan tahu, oh yang dulu perkataan bohong. Jangan-jangan yang sekarang juga bohong ya. Jadi orang berkata bohong harus selalu ingat bohong yang terdahulu. Kalau enggak ketahuan, oh dia memang berkata bohong. Ya. Oke. Ayat 8. Ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban. Dengan uang sogok segalanya dapat terlaksana. Ada yang menyangka. Ya, ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban. Dengan uang sogok segalanya dapat terlaksana. Itulah prinsip orang yang suka nyogok itu. Dengan uang sogok mereka berkata segalanya dapat terlaksana. Ya, itu kata mereka. Ya. Nah, lihat pasal 15, bandingkan Amsal 15 ayat 27. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, artinya, siapa yang mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Ini bagus sekali ya. Amsal 15 ayat 27. Kita baca sekali sama-sama ya. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Ini penting sekali. Nah, sekarang apa bedanya bedanya suap dengan pemberian kasih? Itu ada dibedakan. Ada beda uang suap dengan pemberian kasih. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau tahu bedakan, jawablah pertanyaan nih, 3 pertanyaan berikutnya. Pertama, adakah hukum yang dilanggar? Kalau ada hukum yang dilanggar, itu namanya uang sogok. Ya. Kalau nggak ada hukum yang dilanggar, itu namanya pemberian kasih. Ya. Terus kemudian yang kedua, ada urutan yang dilompati nggak? Orang itu yang pertama loh. Aku nih yang nomor 25. Kok aku bisa dilompati?
Apakah aku kasih uang lebih banyak dari dia? Nah itu harus dibedakan itu. Ya. Jadi adakah urutan yang dilompati? Yang ketiga, sikap terhadap pemberi menjadi istimewa. Ya karena kamu sudah memberikan saya 100 juta, ya tak kasih perlakuan istimewa. Orang itu cuma kasih 1 juta, ya aku taruh dia di urutan yang keberapa. Nah itu ada sikap yang berbeda karena pemberian itu. Itu namanya sogok. Ya. Jadi 3 hal itu ya. Apakah dengan pemberian uang itu ada hukum yang dilanggar? Yang kedua, ada urutan yang dilompati. Yang ketiga, sikap terhadap pemberi menjadi istimewa. Ya itu kita perlu pertimbangan tuh ya. Oke, sekarang yang di negara yang jujur dilarang memberikan apapun terhadap pegawai pemerintah termasuk parcel. Ya, parcel dalam hari besar tertentu. Ada orang tertentu kasih parcel, kirim parcel. Supaya sebenarnya ada permintaan yang enggak tertulis di balik parcel itu. Ya. Di negara yang jujur, ya kita enggak jauh-jauh mungkin yang di sebelah kita saja. Ya. Negara kecil itu. Ya. Di macam Singapura misalnya. Di negara yang jujur dilarang memberikan apapun terhadap pegawai pemerintah termasuk parcel. Para pegawai tersebut telah dicukupi seluruh kebutuhannya di atas rata-rata pegawai swasta. Iya, kalau kamu bekerja dengan baik jujur ya kamu akan dapat gaji yang bahkan lebih tinggi daripada pegawai swasta lainnya. Tapi kalau kamu nggak jujur ya kamu akan dicopot jabatanmu. Ya, itu penting kita harus ingat. Oke. Nah, ayat yang ke-9. Orang yang menutupi sebuah pelanggaran mengembangkan kasih. Tetapi siapa saja yang mengungkit-ungkitnya memisahkan kawan-kawan dekat. Orang yang menutupi sebuah pelanggaran mengembangkan kasih. Tapi siapa saja yang mengungkit-ungkitnya memisahkan kawan-kawan dekat. Ya. Kesalahan harus dikoreksi dengan cinta kasih. Setelah yang bersangkutan sadar dan mengakui, proseslah dengan hukum yang adil, bukan berat sebelah, hakim hukum yang adil. Setelah itu, nggak perlu diungkit-ungkit lagi, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Si iblis suka mengungkit-ungkit kesalahan yang lama untuk melanggengkan rasa bersalah dalam hati seseorang. Itu kerjaan iblis. Ya, dia suka ungkit-ungkit kesalahan yang lama untuk melanggengkan rasa bersalah dalam hati seseorang. Ya, itu pekerjaan iblis. Di dalam kehidupan berkeluarga, ini penting. Dalam kehidupan berkeluarga, kuburan dalam tanda kutip, kuburan yang lama dalam tanda kutip ya, jangan dibongkar lagi. Dulu, selalu kuburan lama dibongkar lagi. Itu nggak berguna, nggak membangun, bahkan menghancurkan. Ini penting sekali ya. Biarlah kita mengarahkan perspektif kita ke depan bukan ke belakang. Ini penting sekali. Ya. Oke. Nah, ayat terakhir, ayat 10. Satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang bodoh. Sekali lagi, satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang bodoh. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Orang bijak memiliki hati yang sensitif terhadap sedikit teguran. Gak usah banyak-banyak, satu kali aja. Mereka juga tidak gengsi untuk ditegur. Kalau aku salah, please jangan sungkan tegur saya. Ya, misalnya gitu ya. Namun orang bodoh keras kepala. Ia sulit untuk bertobat meskipun telah dicambuk 100 kali. Nggak mau bertobat. Ya. Ada kesempatan, lakukan lagi. Kesalahan itu ya. Orang bodoh menangis. Nah ini, orang bodoh menangis. Bukan karena menyesali perbuatannya. Tetapi menyesali hukuman itu yang dirasanya terlalu berat. Jadi kalau orang tuh kita lihat nangis, tanya dulu. Orang tuh menangis karena apa? Karena menyesali perbuatannya. Atau menyesali hukuman itu dirasanya terlalu berat. Kok
kok hakim memutuskan hukuman begitu berat? Nah itu, dia menangis. Dia menangis bukan karena menyesali perbuatannya. Jadi satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang bodoh. Ya, bila 10 ayat yang kita pelajari dari Amsal 17 ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami kembali belajar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.